Adu taktik perang gerilya anggota KKB ini Modiar dihantam sniper handal Teni. Hari ini saya dan tim saya akan melakukan penyisiran ke dalam hutan. Setelah keberadaan sekelompok anggota KKB berhasil tertangkap kamera drone beberapa hari yang lalu, kami bergerak merengsek mendekati posisi mereka. Dari pantauan drone, kelompok KKB ini memiliki setidaknya 8 pucuk senjata laras panjang. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi juga melaporkan anggota KKB ini kerap kali menghambur-hamburkan tembakan ke udara untuk menakut-nakuti masyarakat. Hal ini menandakan mereka memiliki amunisi yang banyak. Dari sini kami membagi 2 tim personil gabungan untuk bergerak lebih dahulu, yang bertugas untuk memblokir dan memutus jalur perlintasan pasukan logistik mereka. Di sini kami bergerak ke arah barat melalui hutan lebat. 2 tim setingkat regu akan siaga di titik-titik yang mungkin akan dilalui KKB menuju batas wilayah kabupaten. Sementara tim kecil kami akan menyusup ke area yang diduga sebagai posisi keberadaan KKB. Selain untuk melakukan pengintaian terhadap KKB, kami juga akan mengendalikan arah pergerakan KKB jika mereka mencoba keluar dari posisi saat ini. Setelah berjalan kurang lebih 7 jam kami tiba di titik area yang kami beri kode nama Pos Setan untuk beristirahat. Sekitar 1 jam tim yang saya merengsek bergerak ke arah timur laut. Sekitar pukul 15.20 kami tiba di suatu area 2 km sebelum lokasi keberadaan KKB. Di sini ada sedikit masalah, yang mana untuk menuju lokasi kami harus melewati area terbuka yakni melintasi jalan yang sudah lama terbengkalai. Sementara posisi KKB kemungkinan besar berada di perbukitan yang letaknya menghadap jalan. Tidak ada pilihan lain, kami harus bergerak maju. Baru bergerak beberapa puluh meter satu suara tembakan terdengar dari arah perbukitan. Saya berteriak kepada tim saya untuk segera tiarap. Namun justru peluru dari tembakan KKB melesat sekitar 20 cm di atas kepala saya dan menyasar ke posisi saya berada sebelumnya. Sambil tiarap kami mencari posisi pelaku penembakan. Kami menunggu sampai KKB muncul. Akhirnya pucuk di Cinta Ulam pun tiba. 1 anggota KKB muncul dan terlihat sepertinya akan bergeser dari posisinya. Saya menarik nafas merarik pelatuk. 1 tembakan terbaikku melesat dengan kecepatan 600 meter per detik tepat dan terukur menyasar target. Tembakan balasan dari KKB lainnya mulai membabi buta. Kontak tembak pun terjadi. Sambil melakukan tembakan kami bergerak berputar ke arah utara. Pukul 16.50 kami berhasil mendesak mereka. Kami terus merangsek maju. KKB yang sudah terdesak berangsur bergerak ke arah batas kabupaten. Arah yang sesuai harapan kami. 20 menit kemudian kami menghentikan tembakan saya. Di sini saya menghubungi rekan yang siaga di Pos Setan. Mereka saya minta segera bersiap untuk menyambut tamu mereka. Dan benar saja tak lama berselang suara rentetan tembakan pun terdengar, yang menandakan mereka sudah menyambut tamu mereka. Tak berselang beberapa menit, tim yang berada di Pos Setan menghubungi kami dan menyampaikan bahwa mereka telah berhasil melumpuhkan gerombolan KKB tersebut, ujarnya. Sebuah video yang merekam aksi baku tembak KKB Papua dan TNI Polri beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak usaha KKB Papua untuk sembunyi dari TNI Polri sia-sia. TNI Polri yang mengamati dengan begitu teliti mampu mendeteksi KKB Papua yang tengah sembunyi di pohon pisang. Uniknya, KKB Papua memakai baju kuning untuk mendukung penyamaran. Mula-mula, para prajurit TNI Polri itu mengamati terlebih dahulu aktivitas harian masyarakat di sebuah kampung. Hanya saja suasana kampung itu tampak sepi. Tak ada asap yang mengepul dari rumah-rumah penduduk. Tak ada pula masyarakat yang terlihat sedang beraktivitas di luar rumah. Seperti dilansir dari Pos Kupang dalam artikel, "Tiru cara bunglon sembunyi di pohon pisang. Anggota KKB Papua dihabisi tanpa sisa." Begini kisahnya. Bahkan semua pintu honai di kampung tersebut umumnya tertutup rapat. Honai yang berjejer di pinggir hutan itu seakan tak bertuan. Padahal waktu-waktu sebelumnya tidak demikian. Ketika pengamatan ulang dilakukan lagi sekitar sejam kemudian, suasana di kampung itu pun sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan. Sunyi, senyap. Dari kondisi itulah, prajurit TNI Polri pun mulai memikirkan tindakan cerdas yang harus dilakukan. Kamera teropong pun kemudian diarahkan pada rimbunan pepohonan yang ada di pinggir kampung.
Satu persatu lokasi dia mati secara saksama. Namun hal itu tak juga membawa hasil. Saat-saat kekhawatiran makin menguat akan adanya anggota KKB di kampung itu, tiba-tiba terlintas dalam benak tentang keberadaan kebun pisang yang ada di dekat salah satu honai. Kecurigaan itu muncul karena salah satu pohon pisang di tempat itu tiba-tiba bergoyang tak teratur, padahal yang lainnya tidak. Benar saja, ketika teropong difokuskan ke tempat itu, tampak beberapa pria bersenjata sedang menempel pada batang pohon tersebut. Bak menirukan cara bunglon sembunyi dari musuh-musuhnya. Seperti itulah yang dilakukan oleh anggota KKB Papua di tempat tersebut. Mengenakan baju yang warnanya mirip batang dan daun pohon pisang, beberapa anggota KKB Papua terlihat bersandar dan yang lainnya memeluk pohon pisang. Bahkan ada juga yang terlihat duduk di bawah rimbunan pohon itu. Mereka memang sedang bersembunyi agar tak terpantau oleh prajurit TNI Polri. Melihat fakta tersebut, prajurit TNI Polri tak langsung menghamburkan peluru. Para pengawal kedaulatan negara itu terlebih dahulu memancing agar anggota KKB keluar dari persembunyian. Caranya, menembak sebuah wadah semacam periuk yang saat itu kebetulan letaknya tak jauh dari rumpun pisang, tempat KKB bersembunyi. Bak Gayung bersambut. Anggota KKB pun keluar dari persembunyian dan lari kocar-kacir mencari tempat perlindungan. Meski kepanikan anggota KKB itu terpantau prajurit TNI Polri, namun hal itu dibiarkan saja. Sebab yang diincar adalah para pria yang membawa senjata api. Setelah suasana itu berlalu cukup lama, tiba-tiba seorang pria bersenjata melangkah ke arah periuk bekas tembakan itu dengan sikap yang berhati-hati. Sepertinya ia mau mengambil periuk itu, entah untuk apa. Makanya, ketika sudah sangat dekat, sebuah tembakan pun diarahkan kepada yang bersangkutan. Lantaran tembakan itu dilakukan oleh sniper TNI Polri, sehingga pria itu pun langsung jatuh tersungkur. Melihat itu, anggota KKB lainnya lari lintang pukang. Pada saat itulah prajurit TNI Polri lainnya mengambil tindakan tegas terukur.